Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vila Fitradini dalam perkuliahan ilmu gizi dasar yang hari ini kita akan membahas mengenai masalah gizi yang terkait dengan zat gizi makro atau makronutrien. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mengikuti perkuliahan ini hingga selesai ya. Aku harap kalian mengikuti perkuliahan ini, menyimak slide ini sampai dengan selesai. Baik, pada pertemuan sebelumnya, mungkin Anda sudah mendengar mengenai zat gizi makro dan zat gizi mikro ya. Kalau dilihat dari definisinya, zat gizi makro adalah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang lebih besar. Sebaliknya, zat gizi mikro berarti dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit ya di dalam tubuh. Yang membedakan lagi ya selain kebutuhannya adalah fungsi ya, fungsinya, kemudian sumber bahan makanannya juga berbeda serta cara kerja di dalam tubuh atau metabolisme zat gizi makro maupun mikro ya, yang nanti akan Anda pelajari pada semester berikutnya. Nah, zat gizi makro sendiri itu lebih fungsinya diperlukan dalam pertumbuhan ya, perkembangan, kemudian menjalankan fungsi tubuh yang normal ya. Kemudian peran besarnya yaitu membentuk energi ya, menghasilkan energi. Ketiga zat ini bisa semua ya, karbohidrat, protein, lemak, meskipun sebenarnya sumber energi utama lebih pada fungsi karbohidrat ya, dan seluruh proses metabolisme. Sementara kalau zat gizi mikro itu berguna untuk menjaga fungsi tubuh dan pertumbuhan ya. Selain itu cenderung berperan untuk dalam hal mencegah penyakit ya. Nah, kalau dalam hal memproduksi energi ataupun proses metabolisme, zat gizi mikro itu perannya seperti sebagai kofaktor ya, kemudian transporter ya. Berbeda halnya dengan zat gizi makro yang menjadi bahan utama dari produksi energi ya. Meskipun kalau dilihat lagi sebenarnya tujuannya ya, kegunaan kedua zat gizi ini itu sebenarnya sama ya, yaitu ya sama-sama menjaga fungsi tubuh supaya berjalan dengan normal ya, dan mencegah berbagai gangguan serta penyakit ya yang muncul ya. Hanya cara kerjanya itu berbeda ya dalam mempertahankan fungsi tubuh. Kemudian kalau kita lihat ya masalah gizi yang akan kita bahas hari ini bukan berarti kemudian masalah gizi yang akan kita bahas nanti itu hanya disebabkan oleh zat gizi makro saja ya, secara proporsional ya, bukan proporsional, secara proporsi ya, penyebab utamanya adalah zat gizi makro, tapi bukan berarti zat gizi mikro ini tidak memiliki andil ya dalam terjadinya masalah gizi tersebut. Jadi sebenarnya nanti kalau kita sudah belajar metabolisme ya, di situ masalah gizi itu bisa disebabkan oleh multi zat gizi ya. Jadi tidak hanya zat gizi makro saja atau satu jenis zat gizi makro saja, tetapi bisa disebabkan oleh berbagai macam zat gizi, baik itu kondisi karena defisiensi maupun kelebihan. Nah, tetapi kita akan bahas di sini untuk membedakan ya. Kita akan bahas mana yang faktor utamanya disebabkan zat gizi makro, mana yang biasanya disebabkan oleh zat gizi mikro. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, bahwa terjadi sebuah masalah gizi itu kan
bisa dimungkinkan ya dua kondisi ya, terdiri dari dua kondisi. Kurang dari kebutuhan ya atau lebih dari kebutuhan. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya masalah gizi ya. Jadi gangguan kesehatan ya pada seseorang atau kelompok orang atau masyarakat akibat adanya ketidakseimbangan antara intake atau asupan dengan kebutuhan tubuh ya akan makanan yang nantinya akan mempengaruhi uh, terjadinya masalah gizi ya, akan beresiko terjadi masalah gizi. Nah, ketidakseimbangan ini atau gangguan dari masalah gizi ini bisa karena tadi kekurangan asupan, bisa karena kelebihan asupan. Ya, maka akan mengakibatkan apa resikonya? Turunnya pertahanan tubuh terhadap penyakit atau sering kita kenal dengan imunitas, gangguan pertumbuhan fisik, gangguan perkembangan otak ya, produktivitas kerja dan gangguan-gangguan yang lainnya. Nah, pada kondisi asupan kurang dari kebutuhan atau defisiensi ya, orang akan mengalami kondisi yaitu kelaparan, ya kan? Ketika asupannya kurang dari kebutuhan dalam jangka waktu yang lama, itu akan seseorang akan mengalami kelaparan, baik itu terlihat ya kentara maupun tidak. Nanti pun ya di dalam zat gizi mikro juga seperti itu ya. Bisa jadi defisiensinya ini tidak hanya makronutrien tapi mikronutrien, vitamin, mineral ya. Kalau makro ya kita kenal adalah kurang energi protein ya, kemudian stunting, wasting, underweight ya. Ketika gizi kurang dalam bentuk kekurangan zat gizi mikro, kita mengenal adanya misalnya GAKI ya, gangguan ada kekurangan yodium, kemudian kurang zat besi, jadinya anemia defisiensi besi, kurang vitamin A ya, kemudian defisiensi zinc, kurang asam folat dan lain-lain ya. Sedangkan di sisi lain ketidakseimbangan karena kelebihan asupan dari kebutuhan tubuh, istilahnya adalah gizi lebih ya. Contohnya kegemukan ya atau obesitas yang ternyata itu juga berpotensi munculnya penyakit degeneratif. Jadi bisa lebih karbohidratnya, lebih lemaknya ya. Jadi gizi lebih. Ya. Munculnya yaitu resiko obesitas, di mana sebenarnya tidak hanya resiko obesitas saja, tapi dari obesitas itu bisa beresiko juga ke beberapa penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus ya, kemudian jantung koroner ya, darah tinggi atau hipertensi dan lain-lain. Oke, kita akan berbicara mengenai stunting atau bahasan yang cukup menarik saat ini ya, karena menjadi salah satu masalah di negara kita ya. Dulu mungkin stunting itu tidak begitu dikenal ya, istilah stunting, tapi begitu kemudian menjadi salah satu program dari Kementerian Kesehatan ya, dari pemerintah kita untuk betul-betul menanggulangi ini. Kenapa? Karena Indonesia itu sudah masuk negara darurat stunting ya, sehingga presiden kita ya beserta jajarannya, terutama dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, berupaya keras ya melakukan berbagai macam intervensi ya untuk
mengendalikan angka stunting ini supaya tidak meningkat ya, dan syukur-syukur bisa turun signifikan ya. Meskipun tentu hal ini membutuhkan upaya yang sangat besar dan dari berbagai pihak, tidak hanya dari Kementerian Kesehatan saja. Perlu Anda tahu bahwa 1 dari 3 balita di Indonesia itu mengalami stunting. Ya. Oleh sebab itu, kalau menurut data WHO, Indonesia tadi dalam kondisi darurat stunting. Ya. Apa sih sebenarnya itu stunting? Ya, seperti apa orang dikatakan atau anak dikatakan stunting? Penyebabnya itu apa ya? Stunting kondisi kurang gizi kronis ya yang ditandai dengan tubuh pendek pada anak balita. Ya, bisa dikatakan gagal tumbuh pada anak karena di sini yang mengalami gagal tumbuh tidak hanya pertumbuhan fisik tubuh saja, tetapi ini otak ya, akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, jadi kronis. Jadi kenapa stunting itu tidak sekedar aspek fisik saja ya, gagal tumbuh atau masalah pertumbuhan fisik semata, tetapi juga perkembangan otak. Nah, seorang anak dikatakan mengalami stunting itu apabila tinggi badan dan panjang tubuhnya itu -2 dari standar multi-center growth reference study atau dikenal standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO ya. Nah, kalau Kementerian Kesehatan RI ya itu menyebut stunting anak balita ya dengan nilai Z-score kurang dari -2 ya. SD itu standar deviasi ya. Itu dikatakan stunting. Kalau kurang dari -3 berarti ya sangat pendek. -2 itu -2 sampai -3 itu pendek. Di bawah -3 itu sangat pendek. Ya, jadi indeks panjang badan atau tinggi badan menurut usia dikatakan stunting jika kurang dari -2 standar multi-center growth reference study atau standar deviasi median dari standar pertumbuhan anak WHO. Nah, apa saja gejala ya pada anak stunting? Tumbuh kembang melambat, pertumbuhan gigi lambat, saat balita berat badan stagnan bahkan mungkin cenderung turun. Maka kenapa anak-anak itu harus rutin dicek ya grafik pertumbuhannya, terutama 0 sampai 2 tahun ya. Itu untuk tahu, supaya kita tahu grafik pertumbuhan anak ini sudah sesuai dengan garis atau tidak ya. Anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Jadi sering diare ya, sering demam, ISPA, infeksi saluran pernafasan ya. Kalau kita lihat data dari Kemenkes RI itu 2016 prevalensi stunting Indonesia itu 27,5, berarti hampir 30% ya. 2017 itu naik 29,6%. Ya kan berarti 1 dari 3 balita di Indonesia itu mengalami stunting. Padahal WHO itu mengklasifikasikan negara yang mengalami status kronis itu kalau prevalensinya melebihi 20%. Ini artinya ya Indonesia itu berada pada status kronis ya. Dan seharusnya kita tidak bangga dengan kondisi ini ya. Ada 1 dari 3 balita kita itu yang stunting.
Sehingga di Asia Tenggara ya itu kita ranking stuntingnya terbesar ya, ranking pertama ya, posisi teratas. Bahkan Malaysia saja di bawah kita. Nah, inilah ya yang seharusnya menjadi kekhawatiran kita yang berkecimpung ya nantinya Anda sebagai calon-calon ahli gizi ya untuk bisa ikut mengentaskan ya, mengurai, menyelesaikan di bagian mana kita bisa melakukan atau bertindak ya, ikut membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebab stunting. Nah, kita masuk ke penyebab. Jadi anak menjadi stunting itu faktornya multifaktor. Dipengaruhi asupan ibu selama hamil itu kurang, berat badan lahir rendah, BBLR itu juga resiko stunting. Padahal anak BBLR itu kenapa bisa sampai BBLR? Pasti ada resiko ibunya kurang gizi, ya sudah kurang gizi, tambah asupannya juga kurang. Kemudian tidak hanya pada kehidupan janin saja, tapi setelahnya 0-2 tahun. Kebutuhan gizi anak tidak tercukupi, terutama energi dan protein. Kurangnya pengetahuan ibu terkait gizi ya sebelum, selama hamil dan setelah melahirkan, sehingga praktek ASI eksklusifnya nggak benar, praktek makanan pendamping ASI nggak benar ya. Kurangnya akses makanan bergizi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi ya. Kemudian adanya penyakit infeksi. Nah, ini menjadi penyebab stunting ya. Nah, kenapa kemudian ini dikaitkan dengan program 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari ibu hamil, kemudian masa anak setelah dilahirkan ya, sampai dengan usia 2 tahun ya. Nah, kalau kita lihat ini tren prevalensi balita pendek di negara kita ya. Ini di dunia ya, di dunia dan di Asia Tenggara ya. Kalau di dunia sebenarnya sudah mulai turun ya, meskipun masih di atas 20%, tapi negara kita masih di atas prevalensi dunia ya. 2018 prevalensi balita pendek di regional Asia Tenggara. Nah, ini kita 2018 ternyata tidak juara pertama ya, juara ketiga, tapi apa iya kita mau bersanding dengan Timor Leste dan India ya? Harusnya kita lebih baik ya dari mereka semua. Ya, ini kan kita hampir sejajar dengan Bangladesh, Nepal, Bhutan ya. Yang sebenarnya kan dengan sumber daya alam kita yang luas, dengan hasil laut yang begitu luas karena kita negara dengan perairan dan sumber laut yang cukup besar ya, seharusnya asupan zat-zat gizi pada anak-anak Indonesia, terutama sumber protein itu tidak kekurangan ya, tapi faktanya kita bersanding dengan beberapa negara-negara yang negara-negara miskin ya, yang ternyata angka stuntingnya sama dengan kita. Nah, akibat stunting ada jangka pendek dan jangka panjang ya. Jangka pendek terganggunya atau tidak optimalnya fungsi kognitif,
Gangguan pertumbuhan dan komposisi tubuh sudah pasti ya. Itu bisa dilihat juga kalau pada atlet-atlet kita ya. Dulu Jepang itu orangnya pendek-pendek ya, tapi sekarang pemain-pemain sepak bolanya pun sudah cukup tinggi-tinggi. Kita masih di tinggi badannya, kita masih di bawah Jepang ya. Jadi sebenarnya secara kemampuan atau teknik bermain tuh sudah bagus, tapi kita suka kalah di tampilan fisik yang tidak optimal karena tadi bisa jadi proporsi tinggi badan dengan berat badan tidak optimal ya. Komposisi tubuh kalau tinggi badan dan berat badan tidak optimal, tidak proporsional, itu juga pasti akan mempengaruhi komposisi tubuh ya. Kemudian gangguan metabolisme, ternyata anak-anak stunting ini punya resiko terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi, stroke, jantung, dan lain-lain ya. Jangka panjangnya, kemudian prestasi ya, sekolah menurun atau tidak optimal, otomatis kalau fungsi kognitif tidak optimal itu ya produktivitas pun akan berpengaruh ya, produktivitas kerja. Kemudian intelektual, fungsi intelektual kita kalah saing dengan negara-negara lainnya ya yang sumber daya manusianya mungkin malah sudah diekspor ke negara kita ya, tenaga-tenaga asing, sedangkan kita tidak bisa mengekspor tenaga-tenaga yang intelektual ya, bukan untuk menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri ya, tapi mengirim guru atau profesor misalnya, atau profesi-profesi lain, profesi kesehatan itu kita masih susah ya, atau belum signifikan, bisa jadi karena belum banyak ya sumber daya manusia dengan tingkat intelektual atau ya kecerdasan yang optimal ya. Dan ini bisa disebabkan salah satunya karena kekurangan gizi kronis di masa lampau ya. Kemudian turunnya sistem imunitas atau pertahanan tubuh menjadi menurun ya, atau tidak optimal, kapasitas kerja seperti itu sehingga sering sakit ya, mudah sakit, performa tidak optimal ya. Produktivitas kapasitas kerja juga tidak optimal. Nah, ini kalau dilihat ya dampak-dampak ini ya, menurut laporan TNP2K ya, Anda mungkin pernah dengar di berita-berita Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ya, TNP2K itu. Stunting kenapa sih kok getol sekali negara itu memberantas ya, menghilangkan angka stunting, menurunkan ya. Itu karena nantinya secara dampak panjang tadi ya, karena ada risiko intelektual yang tidak optimal, imunitas yang tidak bagus ya, kemudian kapasitas kerja dan produktivitas kerja yang tidak optimal pula. Ini kan memberikan dampak panjang ya sebenarnya pada pertumbuhan negara. Kalau berdampak pada pertumbuhan negara ya, produktivitas yang rendah tadi kan pasti akan menghambat pertumbuhan ekonomi, yang itu ya akan melahirkan lagi masalah kemiskinan ya. Ada masalah ketimpangan ekonomi. Padahal kemiskinan itu menjadi akar masalah dari terjadinya masalah gizi ya, terutama masalah gizi yang erat kaitannya dengan defisiensi ya.
atau kurang gizi, itu akar masalahnya adalah kemiskinan. Ketika miskin, ya, orang akan cenderung tingkat pendidikannya rendah, tingkat pendapatannya rendah, tingkat pengetahuannya rendah, ya, sehingga ini mempengaruhi pola asuh, bagaimana nanti memberikan MPASI, ASI yang benar, bagaimana memeriksakan kesehatan pada saat hamil, ya, antenatal care yang baik, bagaimana imunisasi yang lengkap. Ini kan berpengaruh. Bagaimana daya beli yang memiliki daya beli yang bagus, ya, terutama untuk pangan. Akhirnya ujung-ujungnya akan terjadi masalah gizi. Jadi seperti mata rantai yang tidak selesai, ya. Maka dalam hal ini negara harus, ya, negara Indonesia khususnya harus punya cara, strategi bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini supaya 10, 20, 30 tahun yang akan datang negara kita tidak diisi oleh SDM-SDM yang berasal dari anak-anak yang stunting, di mana kemampuan intelektual, ya, sistem imunitasnya, ya, itu tidak seoptimal anak-anak yang tidak stunting. Kemudian underweight atau keadaan gizi kurang yang terjadi akibat kurangnya asupan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh. Ini dikatakan underweight pada anak dan remaja jika Z-score berat badan menurut umur, ya, itu kurang dari -2 standar deviasi, atau kalau remaja berdasarkan indeks massa tubuh menurut usia itu kurang dari -2 standar deviasi. Kalau dewasa Anda biasa mengenal, ya, menggunakan indeks massa tubuh itu kurang dari 18,5 kg per meter persegi. Indeks massa tubuh itu dihitung dari berat badan dalam kilogram dibagi kuadrat tinggi badan dalam meter. Kalau Anda memiliki IMT kurang dari 18,5 berarti Anda masuk dalam kategori underweight, ya, atau kurus. Tanda gejalanya berat badan lebih rendah, ya, dibandingkan kelompok usianya karena tadi indeksnya adalah berat badan menurut usia, ya, salah satunya. Mudah lelah, sulit berkonsentrasi, daya tahan tubuh lemah, kurang berenergi saat melakukan aktivitas. Penyebabnya ada banyak, ya, multifaktor juga. Pasti karena kurangnya asupan zat gizi, ya. Dominannya adalah makronutrien, ya. Bisa juga ada defisiensi mikronutrien. Menghindari atau melewatkan waktu makan, aktivitas fisik yang berlebihan, misalnya pada profesi tertentu, ya, yang membutuhkan berat seringan mungkin, ya, seperti pada atlet dengan cabang tertentu, dia bisa melewatkan waktu makan karena memang takut gemuk, ya, padahal aktivitas latihannya itu berlebih. Misalnya 1 minggu minimal 3 kali latihan sesuai caburnya, ya. Kalau dia pencak silat, ya latihan pencak silat, belum latihan fisik yang lainnya. Nah, kadangkala itu atlet dituntut punya berat badan tertentu karena ada kelas, ya, kelas berat badan. Dalam tanding itu kompetisi ada kelas berat badan. Nah, sehingga karena tidak memiliki pengetahuan gizi yang cukup, maka bagaimana caranya dia bisa memiliki berat badan yang tidak melebihi kelas yang seharusnya, sehingga dia melakukan pembatasan makan, ya, padahal sementara aktivitas fisiknya berlebihan. Nah, ini terjadi ketidakseimbangan. Kemudian high metabolism, ya, jadi seorang yang memiliki jenis metabolisme yang berlebih, ya, misalnya pada penderita hipertiroid, ya, atau
metabolismenya berlebih atau meningkat ini karena adanya penyakit tertentu. Kemudian stres itu juga bisa meningkatkan kebutuhan ya, atau bisa juga stres menyebabkan gangguan makan, infeksi atau penyakit, faktor genetik dan gaya hidup. Hati-hati, dampak pada underweight adalah gangguan perkembangan terutama pada anak dan remaja ya, karena di sini membutuhkan energi yang cukup besar untuk melakukan fungsi-fungsi pertumbuhan dan perkembangan ya, terutama remaja misalnya ada kematangan organ reproduksi atau kematangan seksual ya, yang itu membutuhkan peran dari zat gizi makro. Kemudian menstruasi menjadi tidak teratur karena cadangan energi di dalam tubuh sangat rendah akibat dari lemak tubuh yang minim ya, padahal menstruasi itu tadi itu kan salah satu fungsi yang menjaga agar terjadi menarche yang sesuai itu adalah lemak di dalam tubuh ya. Jadi kenapa perempuan massa lemaknya lebih besar dibandingkan laki-laki? Karena memang untuk menjaga fungsi terutama kematangan organ reproduksi terkait menarche ya, munculnya menstruasi pertama kali, dan menjaga siklus menstruasi itu supaya tetap normal ya, tidak berlebihan ya, tidak telat ya, atau malah tidak menstruasi selama beberapa bulan ya, itu ternyata ada peran dari zat gizi makro ya, terutama dalam hal ini lemak. Kemudian meningkatkan resiko amenore, tadi itu hampir sama ya, jadi cadangan energi di dalam tubuh yang kurang itu akan berpengaruh pada produksi hormon estrogen yang dibutuhkan ya, untuk salah satunya untuk sistem reproduksi ya, karena pada perempuan itu setiap bulannya kita mengalami siklus ya, menstruasi, dan ini membutuhkan peran zat gizi ya. Ketika cadangan energi di tubuh berkurang akan beresiko amenore atau tidak datang bulan ya selama 3 bulan lebih atau tiba-tiba terhenti ya. Ketidaksuburan, kemudian mudah lelah, defisiensi vitamin, osteoporosis, kemudian kesehatan gigi terganggu, rambut rontok, kulit kering, anemia, sistem imun yang lemah ya. Jadi dampaknya cukup banyak ya. Jangan sampai underweight, karena remaja putri yang underweight akan beresiko kekurangan gizi pada periode hamil, kekurangan gizi pada periode menyusui. Dampaknya tidak hanya bagi ibunya tapi juga anak yang dikandung, dilahirkan nantinya juga bisa beresiko kurang gizi, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang kurang gizi lagi. Nah, jadi sama-sama kurang gizi antar generasi. Dan proporsi ya antara berat badan dengan tinggi badan atau panjang badannya. Jadi ketika berat tubuhnya itu jauh di bawah normal ya, atau berada di bawah rentang normal, sehingga memiliki proporsi tubuh yang
kurang ideal ya. WHO sendiri ya menyatakan kalau wasting itu salah satu masalah kesehatan utama karena berhubungan langsung dengan angka kejadian satu penyakit atau morbiditas ya. Itulah mengapa wasting pada anak itu tidak boleh disepelekan ya. Butuh penanganan dan perhatian sesegera mungkin. Ya, kenapa? Karena ketika ada penurunan berat badan drastis karena ketidakcukupan kebutuhan zat gizi harian anak, itu bisa berujung pada turunnya berat badan yang tidak diinginkan, imunitas menurun sehingga rawan diare ya, yang itu akan memperparah, akan mengakibatkan wastingnya ya menjadi lebih rendah lagi ya penurunan berat badannya. Nah, ini tentunya kondisi wasting akan berdampak pada status kesehatan di kemudian hari. Kapan sebenarnya dikatakan wasting ya? Itu jika berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan itu berada dikatakan wasting atau kurus ya, rentang -2 sampai -3 ya. Kurang dari -3 itu berarti sangat kurus atau severe acute malnutrition ya. Itu di bawah -3 standar deviasi. Bisa dikatakan wasting akut itu kondisi penurunan badan yang sudah lebih parah ya ketimbang wasting biasa karena anak kehilangan berat badan cukup signifikan. Sebenarnya tanda gejalanya secara umum wasting ditandai dengan penurunan berat badan drastis sehingga bobot tubuhnya, jadi berat badannya itu tidak sebanding dengan tinggi badan, dia kelihatan kurus, ya, tubuhnya tampak sangat kurus, bahkan kadang sampai membuat tulang-tulang di tubuh itu kentara. Anda sering dengar lunglit, ya, tinggal balung dan kulit. Nah, kemudian anak yang mengalami wasting ini biasanya lemah, ya, lemas, susah beraktivitas seperti anak seusianya, jadi tidak aktif, tidak gesit. Kemudian indikator berat badan, tinggi badan tadi menunjukkan angka -2 atau -3, itu sangat kurus. Bisa jadi pada beberapa kasus akan muncul pembengkakan karena cairan ya. Pada tingkat akut ya terdapat odem atau pembengkakan karena cairan di beberapa bagian tubuh pada anak-anak yang kurang gizi ya. Kemudian lilanya cenderung kecil, biasanya kalau pada anak kurang dari 12,5. Kalau pada remaja atau pada usia wanita usia produktif kurang dari 23,5 ya, yang biasa kita sebut kurang energi kronik atau resiko kurang energi kronik ya jika ukuran lilanya kurang dari 23,5. Kemudian apabila menemui anak dengan wasting ya, maka sebaiknya segera dilakukan perawatan supaya tidak jatuh pada kondisi gizi buruk ya yang lebih parah. Penyebabnya ya pasti ada kombinasi ya antara tadi asupan kemudian pengeluaran. Nah, biasanya juga disertai dengan adanya infeksi ya sehingga kebutuhan tubuh meningkat. Tapi tidak diimbangi dengan asupan yang besar. Pengetahuan kurang, pilihan makanan terbatas, kebersihan lingkungan dan sanitasi yang buruk. Nah, dampaknya juga hampir sama
pada zat gizi makro ini ya, kalau tidak pada resiko infeksi penyakit, resiko mortalitas pada anak, resiko kesakitan pada anak atau morbiditas menjadi tinggi, penurunan sistem imun, gangguan tumbuh kembang tubuh dan otak. Kurang energi protein atau energi protein malnutrition, sering juga disebut kurang kalori protein, ya, merupakan salah satu sindrom masalah gizi yang ada di Indonesia. Nah, ada beberapa jenis manifestasi dari kurang energi protein, nanti kita akan lihat ya. Nah, kita ke definisi dulu. Jadi kurang energi protein itu adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi pada seseorang ya, dan protein. Jadi keduanya ya, biasanya rendahnya konsumsi energi diikuti pula dengan rendahnya konsumsi protein ya di dalam makanan sehari-hari dan tidak memenuhi kecukupan yang dianjurkan dalam kurun waktu yang lama. Ini bisa menyebabkan seorang anak mengalami kurang energi protein yang di dalam diagnosis berat badan menurut usia dikatakan gizi buruk ya. Kurang energi protein itu dampaknya adalah gizi buruk, di mana ambang batas Z-score-nya adalah kurang dari -3 SD. Ada 3 bentuk ya kurang energi protein. Yang pertama adalah marasmus. Marasmus itu berasal dari kata Yunani yang berarti wasting ya, atau merusak. Marasmus umumnya penyakit ya atau kondisi kekurangan gizi pada bayi 12 bulan pertama. Jadi 1 tahun pertama itu rentan sekali mengalami ini. Mengapa? Karena terlambat diberi MPASI atau praktek MPASI ya, makanan pendamping ASI-nya tidak tepat. Yang sebelumnya pun mengalami masalah pada tidak diberikannya ASI secara eksklusif. Nah, gangguan ini bisa terjadi juga karena penyapihan yang mendadak, tiba-tiba tidak diberikan ASI lagi ya. Sedangkan formula pengganti ASI-nya itu tidak tepat, misalnya terlalu encer, tidak higienis, sehingga bayi rawan mengalami infeksi terutama gastroenteritis. Dan marasmus ini memiliki dampak jangka panjang terhadap mental dan fisik yang sukar diperbaiki. Nah, marasmus sering juga dikaitkan dengan kondisi kelaparan ya yang lama, jadi kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama dan seringkali terjadi pada kelompok sosial ekonomi rendah di sebagian negara berkembang. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah kwashiorkor. Nah, kwashiorkor ini lebih banyak terjadi atau terdapat pada usia 2 hingga 3 tahun yang sering terjadi pada anak yang terlambat menyapih ya, sehingga komposisi gizi makanannya tidak seimbang, terutama dalam hal protein. Jadi kalau marasmus itu lebih kepada kekurangan energi, kwashiorkor itu dominannya adalah dalam hal protein. Kwashiorkor bisa terjadi pada anak dengan konsumsi energi yang cukup atau bahkan mungkin berlebih ya, tetapi proteinnya kurang. Jadi pertumbuhannya terhambat, ada odem, ya, kemudian muka bulat seperti moon face, dan ada gangguan psikomotor.
Jadi sekilas tampak seperti anak normal ya, karena badannya beda. Kalau marasmus itu tinggal tulang dan kulit ya, iganya kelihatan. Kalau kwashiorkor seperti anak normal, tapi sebenarnya yang ada di tubuhnya itu adalah penumpukan cairan atau odema. Odem bisa terjadi pada perut, kaki, dan tangan, yang itu memang ciri khas kwashiorkor, dan ini erat kaitannya dengan rendahnya albumin dalam serum. Dan gabungan keduanya atau marasmik kwashiorkor, gabungan antara marasmus dan kwashiorkor ya, jadi tanda-tandanya pun juga gabungan ya, disebabkan karena defisiensi energi dan protein yang terjadi bersama-sama secara dominan. Ada tanda dari marasmus, salah satunya adalah tulang terbungkus kulit ya, iga gamblang. Jadi iganya kelihatan, sementara ada odem maupun hepatomegali atau pembesaran hati ya, sehingga perutnya terlihat membengkak. Pada masyarakat sosial ekonomi ke bawah yang rentan mengalami marasmus dan kwashiorkor, hati-hati dengan praktek pemberian ASI ya, dan juga praktek MPASI yang tidak tepat. Penyapihan dini dan mendadak ataupun penyapihan yang terlambat ya, ini bisa memunculkan resiko terjadinya kedua masalah tadi. Penyapihan dini yang mendadak itu bisa jadi anak akan diberikan formula susu yang terlalu encer atau higienitas tidak terjaga, sehingga resiko infeksi saluran pencernaan tinggi, anak menjadi kelaparan dan berakibat marasmus. Sedangkan penyapihan yang terlambat akan cenderung anak diberikan MPASI yang sifatnya tinggi pati ya, tapi kurang protein, yang ini bisa beresiko mengalami kwashiorkor. Kurang asupan, jadi marasmus tadi kurang asupan energi yang bisa berasal dari semua bentuk makronutrien, karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan kwashiorkor itu lebih kepada kekurangan asupan protein. Marasmus banyak ditemukan pada anak usia kurang dari 1 tahun ya, atau kurang dari 2 tahun, sedangkan kwashiorkor justru pada usia lebih dari itu. Dan tanda khasnya adalah adanya pembengkakan di bagian bawah kulit yang disebut odem. Ada juga pembesaran hati yaitu hepatomegali. Sedangkan marasmus kwashiorkor itu adalah kombinasi dari keduanya. Pada anak-anak kurang energi protein ini bukan berarti defisiensi yang terjadi hanya makronutrien saja ya. Nanti setelah Anda mendapatkan beberapa mata kuliah ya, Anda akan mempelajari juga bahwa anak-anak dengan kurang energi protein ini biasanya juga diikuti dengan kurangnya asupan mikronutrien yang berdampak pada defisiensi pada status mikronutrien. Misalnya adalah besi, vitamin A, yodium, ya, atau seng. Nah, ini adalah tanda-tanda marasmus ya. Sangat kurus seperti tulang terbungkus kulit. Wajahnya cenderung seperti orang tua
rewel dan cengeng, kulit keriput, ya, perut cekung, tulang rusuknya menonjol, ya, terlihat, sering disertai dengan beberapa penyakit infeksi, ya, seperti diare ataupun gangguan saluran pernafasan. Sedangkan pada kwashiorkor seperti tampak normal, ya, hanya sebenarnya itu bukan cadangan energi, ya. Jadi lebih kepada odem. Apatis rewel, rambut tipis seperti rambut jagung, kemudian wajahnya itu membulat, jadi tidak moon face, tidak seperti orang tua, tapi membulat sembab atau moon face. Perut membesar karena adanya pembesaran hati, kemudian pandangan mata sayu, otot mengecil, sering terkena penyakit infeksi, sama misalnya diare atau saluran pernafasan, dan kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas dan berubah warna menjadi coklat kehitaman atau terkelupas, ya. Ini disebabkan karena defisiensi zinc, ya. Sedangkan tanda marasmi kwashiorkor adalah tanda dari keduanya, ya. Jadi iga menonjol sementara ada odem di kaki, tangan atau perut. Kedepannya dia akan tumbuh menjadi generasi yang kurang produktif, ya, atau tidak punya nilai ekonomis yang tinggi, ya, entah karena tingkat pendidikannya yang rendah, ya, atau daya tangkap yang rendah ini tadi kemudian membuat atau berdampak pada kehidupan sosial ekonominya. Dan tentunya risiko mortalitas, ya, risiko kematian yang lebih besar pada anak-anak dengan gizi buruk. Kok aku lemu? Mendundung. Ancan aku lemu. Gak apa-apa. Nah, ini adalah overweight, kelebihan berat badan dan obesitas. Sebenarnya overweight itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai penyakit, ya, belum bisa. Kalau obesitas itu sudah masuk ke dalam morbiditas, ya. Jadi ada suatu gangguan yang bisa dikatakan penyakit karena adanya penumpukan lemak di dalam tubuh, ya. Tapi kalau overweight belum tentu itu adalah lemak, ya. Bisa jadi iya, tapi bisa juga ada kemungkinan lain yaitu massa otot. Jadi berat badannya terlihat besar, ya, hanya isinya, ya, komposisinya itu bukan lemak, tetapi lebih kepada massa otot yang besar. Contohnya misalnya pada atlet. Atlet itu ketika dihitung indeks massa tubuhnya, kemungkinan akan masuk ke dalam kriteria indeks massa tubuh overweight, namun sebenarnya ternyata setelah dilihat komposisi tubuhnya itu lebih kepada tingginya massa otot. Nah, sedangkan obesitas memang terjadi penumpukan lemak yang berlebih di dalam tubuh. Ini data dari riset kesehatan dasar kita, ya. Proporsi berat badan lebih dan obes pada dewasa lebih dari 18 tahun dari 2007 ke 2018. Negara kita dihadapkan pada triple burden malnutrition, ya, yang terjadi secara bersama-sama dan prevalensinya pun sama-sama tinggi. Di satu sisi kita dihadapkan pada kondisi underweight, ya,
undernutrition, satu sisi kita dihadapkan juga pada overnutrition. Jadi satu sisi gizi buruk masih terjadi, sisi lain obesitas juga cukup tinggi, prevalensinya bahkan cenderung naik ya, karena pemerintah lebih fokus kepada penyelesaian stunting ya. Selain itu ada masalah gizi defisiensi mikronutrien seperti anemia defisiensi besi maupun defisiensi seng atau defisiensi yodium. Nah, sedangkan obesitas sendiri adalah kondisi kronis, berarti terjadi dalam waktu yang lama akibat penumpukan lemak di dalam tubuh yang sangat tinggi. Penyebabnya tentu karena terjadi ketidakseimbangan energi, di mana asupan energi itu lebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan pengeluaran energi. Dalam hal ini adalah aktivitas yang membakar energi, sehingga energi di dalam tubuh berlebih dan menumpuk sehingga disimpan dalam bentuk lemak. Kalau kita lihat proporsinya ya, di Indonesia yang tadinya 2007 ya 18,8 pada dewasa lebih dari 15 tahun, berarti remaja masuk di sini ya. Pada 2018 sudah mencapai angka lebih dari 30%. Ya, hampir sama dengan prevalensi stunting. Ini menjadi perhatian ya, bahwa ketika kita berhadapan dengan masalah undernutrition, ya, sementara overnutrition ini prevalensinya pun semakin naik, dan resiko dari overnutrition ini adalah tentu berdampak pada pengeluaran ya, anggaran kesehatan, terutama dalam hal munculnya beberapa penyakit tidak menular akibat dari obesitas, yaitu diabetes mellitus, kanker, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, yang prevalensinya pun ikut naik ya, seiring dengan risiko obesitas ini yang semakin tinggi. Diagnosis dikatakan obesitas pada orang dewasa jika IMT-nya 25 ya, sampai 29,9, yaitu obesitas 1, dan obesitas 2 lebih dari 30. Sedangkan pada anak dan remaja dilihat berdasarkan indeks massa tubuh menurut umur, menurut usia ya. Kalau usia 5 sampai 18 tahun dikatakan obesitas jika lebih dari 2 standar deviasi. Sedangkan kalau anak usia 0 sampai 60 bulan dikatakan gemuk juga lebih dari 2 standar deviasi. Nah, karena obesitas itu merupakan satu penyakit ya, yang memicu terjadinya penyakit tidak menular, munculnya penyakit tidak menular seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Selain itu, tingginya resiko mortalitasnya, kematian akibat dari penyakit-penyakit tidak menular tadi yang muncul. Obesitas ya, sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Meskipun ada faktor genetik, tapi perannya sangat kecil. Dan sebenarnya faktor genetik itu lebih kepada nantinya juga kepada kebiasaan yang terbentuk. Ya.
kebiasaan yang terbentuk di dalam keluarga itu. Terutama adalah pola makan, kemudian aktivitas fisik, stres, ya, dan kebiasaan tidur. Pola makan yang tidak sehat cenderung tinggi energi, tinggi lemak jenuh, tinggi kolesterol, tinggi natrium, tinggi gula, tetapi miskin serat, miskin mikronutrien, ya, vitamin dan mineral. Aktivitas fisik yang dilakukan cenderung bersifat sedentary lifestyle, banyak duduk, banyak tidur, diam, kurang bergerak, ya, kurang olahraga. Kemudian stres, banyak pressure, entah itu pekerjaan dan lain-lain yang ternyata bisa mengubah pola makan. Cenderung memilih comfort food, ya, makanan-makanan yang membuat nyaman, yang biasanya diperoleh dari makanan manis, makanan asin atau gurih, atau makanan yang cenderung berminyak. Kurang tidur, ya, ini juga menyebabkan stres dan pola makan yang tidak baik. Karena kurang tidur ini kemudian membentuk satu kebiasaan night eating syndrome. Sindrom yang di mana suka makan di malam hari. Sementara di malam hari itu sudah minimal beraktivitas atau mengeluarkan energi. Sehingga asupan yang berlebih tersebut disimpan dalam bentuk lemak. Kemudian ini adalah resiko ketika seseorang mengalami overweight atau obesitas, ya. Tadi beberapa penyakit tidak menular seperti diabetes tipe 2, hipertensi, stroke dan penyakit jantung, kemudian tingginya kolesterol yang beresiko pada penyakit hati atau perlemakan hati, kemudian masalah pada tidur, persendian, ya, karena menyangga beban yang berat, kemudian kanker. Banyak sekali penyakit tidak menular yang menjadi resiko, menjadi dampak, ya, ketika seseorang memiliki resiko yaitu obesitas. Baik, terima kasih. Itu yang dapat Ibu sampaikan pada perkuliahan Ilmu Gizi Dasar hari ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.